Pagi, teh elok ya. Nih papa, tempat suhu 12 ya. Ding sejuk ya. Betul ya. Tadi lihat-lihat ya. Lihat-lihat pagi. Itu suara pusing. Selalu ada project di sini. Project cepat selesai tapi banyak kali kadis pipa, kampi gas. Capek sekali nih. Nih lihat. Bapak pagi dia pagi ya. Lihat-lihat ya. Ini kakinya. Papa mau ke sekolah dulu ya, janji. Ya nih, anak papa ya nih. Papa mau senang sih. Ya, ini. Ya, betul ya. Jadi tiap hari kamu dua anaknya saya panggil papa pagi dulu baru ke sekolah. Jadi itu happy time ya. Itu happy time pagi, malam itu kita belajar. Nih suara pusing sekali nih. Kalau di Indonesia project lama selesai ya, tidak seperti ini pagi-pagi sudah mulai. Cina terlalu rajin. Cina terlalu rajin. Kalau kapal nguang dia tidak mau istirahat, dia tidak. Kalau Indonesia terbalik dia mau istirahat, mau santai ya, beda jauh ya. Tapi jangan pikir dua negara beda ya, tidak beda jauh lah, hampir sama. Kamu tahu Indonesia dapat uang investment direct dari Cina ya, Cina nomor 2. Indonesia mungkin nomor 1, tapi di dalam Cina kirim uang ke dua negara, Indonesia nomor 2. Kalau saya tidak salah ya, 40 million US dollar ya. The largest ya, the paling besar itu Rusia. Cina kirim uang ke Rusia, nanti nomor 2 Indonesia. Kenapa? Ya, harus pikir-pikir kenapa. Mirip ya. Pasti kamu mungkin kaget, kenapa? Indonesia sistemnya bedanya. Betul ya. Itu muslim negara ya, itu bukan komunis. Kalau dia lihat histori Indonesia, dia anti komunis, membunuh orang banyak komunis betul ya. Tapi sekarang bagaimana? Mulai mirip. Ya, tapi politik jangan ngomong terlalu banyak, nanti terlalu sensitif. Oke. Bapak bisa kasih tahu kalau kamu mau belajar histori Indonesia harus baca buku apa ya. Satu, kamu harus baca biografi Soekarno. Ya, Soekarno. Itu orang critical personnya. Pertama politiciannya yang buat negara Indonesia. Harus baca ini. Nanti kedua, Soeharto. Ya, Soeharto. Ya. Nanti siapa? Satu orang komunis leader ya, Haji. Ya, Haji. Harus baca dia. Setelah ini Jokowi ya. Saya pernah baca buku tentang siapa? Ahok. Zhong Wanxue ya, namanya orang Cina nih. Waktu saya di Indonesia 10 tahun, saya belajar banyak buku. Ada yang buku ditulis di bahasa Indonesia juga. Papa rajinnya, Papa belajar sendiri. Jadi Papa tahu kalau kamu di negara negara asing, kalau kamu tidak baca buku, nanti kamu tidak punya teman yang standar tinggi. Maksudnya yang elit ya. Kita tidak ada kesempatan ketemu orang elit di atas. Jadi bagaimana? Baca buku dulu. Ya, karena buku dia kasih story yang orang paling elitnya. Tapi ya harus ingat, dalam satu buku bukan 100% betul. Ya, ada salah. Ada yang sengaja salah juga. Jadi kita baca buku, contohnya saya baca Soeharto biography, saya baca dia autobiography. Dia tulis sendiri. Nanti saya baca orang Amerika, Australia, dia tulis. Nah. Jadi
Tiga orang atas tulis tentang satu orang, jadi kamu dapat gambar lebih penuh. Ya, gambar banyak angle-nya. Jadi kamu lebih jelas orang ini pakai mana. Ya. Karena Indonesia dekat Singapura sama Malaysia. Jadi saya sekalian baca buku tentang Lee Kuan Yew, presiden pertama. Saya baca. Nanti sama ex prime minister ya. Ya orang bukan orang Malaysia itu, tapi dia tulis Englishnya logo dia. Mahathir gitu. Dia orang pintar juga ya. Bapak baca buku semua tentang. Kalau Bapak tidak tinggal di Indonesia, saya mungkin tidak peduli, tidak berminat ya. Tapi karena Bapak harus buat bisnis di Indonesia, jadi saya harus belajar. Belajar tentang agama dia, tentang orang dia, orang Cina dia, orang Muslim yang mana, Bapak semua belajar sendiri. Ya. Nanti kamu tanya Papa bagaimana kalau kamu sudah belajar banyak dapat apa? Ya pasti saya dapat satu apartemen di Tekap Rodoknya. Ya. Ya. Jadi ada hasil ya. Itu bonus belajar ya. Hari ini nanti saya ke rumah baru ya, beres-beres. Nanti ambil satu tangga saya lupa taruh di rumah sewa ya. Saya terakhir saya nanti kembali kunci, saya bersih sedikit. Saya bukan orang Cina di sini kebiasaan jangan langsung pergi biar kotor. Saya tidak. Saya beres sedikit kasih kunci dia selesai. 1 jam kalau naik kereta, naik metronya ya. 1 jam sedikit ya, sedikit. Karena grandma kamu akan datang Cina, main dia suka Cina. Ya, dia orang Cina, ada keturunan Cina, tapi tidak bisa ngomongnya, tapi dia suka. Jadi kamu bisa lihat orang Cina di sana suka sini, ya. Tapi orang sini, kalau orang Cina di sini, kalau kamu bilang Indonesia, dia rasa Indonesia, oh tidak maju, kotor. Karena apa? Dia lihat TV di sini. Ya, TV di sini selalu kasih gambar atau jelek, banjir, oh miskin. Jadi dia pikir yang ini. Ya. Kalau menurut Papa, saya pikir Indonesia, saya rasa ada yang kotor-kotor, ada ya sungai kotor, banjir benar. Tapi ada banyak tempat yang cantik saya tahu. Ya. Banyak pulau yang cantik. Yang Bandung ada yang kafe, restoran yang bagus ada. Jadi saya campur lah. Yang paling Bapak punya anak di sana. Jadi Bapak lebih positif. Nanti kalau Indonesia menurut saya Cina di sana ada banyak orang cantik, lebih cantik dari sini. Ya. Kalau Muslim ada yang cantik. Ya banyak. Muka dia Muslim saya rasa seperti mata lebih besar ya. Ya mata lebih besar. Nanti dia lebih murni menurut saya ya, murni. Kalau di sini ceweknya hanya satu kata, nguang, semua nguang ya. Ya. Kalau Indonesia orang miskin bisa menikah tanpa tidak usah beri rumah, tidak usah sewa rumah. Dia bisa blok satu jalan kecil buat seremoni. Kalau Cina tidak mungkinnya. Kalau di kota besar, kalau kamu tidak punya 1M dan mimpi 2M Indonesia, kalau kamu tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak mungkin ada cewek mau menikah kamu. Nanti kalau tanya cewek Cina, kamu bilang kamu percaya cinta tidak? Dia bercanda kamu. Dia bilang siapa percaya cinta? Bullshit. Dia cinta itu uang. Itu asli Cina. Ya. Oke lah. Tiap hari kita ngomong sedikit biar perbaik understanding tentang Cina. Oke. See you later, saya berangkat ya. Oh di sini Cina ada satu bagus saya suka apa? Suhu bagus. Ya. Oke.